warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Halo The Jack Mania, khususnya Jack Mania Tanah Abang. Malam ini gua akan ke rumah Wakil Korwil Jack Tanah Abang, Bang Vidi Ahmad. Di sana kita akan ngobrol bareng soal tentang Jack Mania Tanah Abang, soal Persija. Gua salah lama, yuk kita berangkat. Come on. Halo Jack Mania Tanah Abang. Nah, sekarang gue udah di rumah Wakil Korwil Jack Tanah Abang, Bang Vidi Ahmad, yaitu di Sub Kebon Melati. Yuk, kita ke rumahnya. Assalamualaikum, Wil. Pak Wil. Pak Wil. Di sini. Apa kabar, Wil? Sehat, perlu apa ini? Biasa pin ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Boleh. Boleh masuk kan, Wil? Boleh, silakan. Ayo buka pintunya, masuk. Ayo gue. Oh iya. Ya udah, teman. Silakan. Ayo Jack, kita. Nah, sebelum masuk cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu di saat pandemi seperti ini. Semoga kita sehat selalu. Amin. Hei kameraman kagak? Udah nggak usah. Boleh kameramen, biar sehat. Harus terlindungi. Halo Jack Mania Tanah Abang. Nah, sekarang gue udah berada di dalam rumah Wakil Korwil Jack Tanah Abang, Bang Vidi Ahmad. Ini di sebelah gue ada orangnya. Kita akan ngobrol-ngobrol soal Persija, soal Jack Tanah Abang. Halo Bang, apa kabar? Sehat. Kegiatannya apa sekarang nih? Biasa, paling kerja di masa pandemi seperti ini. Ya karena di masa pandemi seperti ini sulit juga ya. Sulit ya, lagi banyak juga nih grafik COVID mungkin naik di Jakarta. Itu ya kerjaan lebih intens lagi. Nah, kita langsung nanya-nanya soal Persija sama Jack Tanah Abang ya. Sejak kapan sih Bang Wawil nih suka sama sepak bola gitu, dunia supporter tuh sejak kapan? Gue kalau di dunia supporter tuh gue dari kecil ya. Dari kecil gue udah di dunia supporter atau sepak bola. Karena keluarga gue pada sekeluarga sepak bola, suka sama sepak bola. Bahkan gue pernah jadi main bola, sepak bola gue. Gue dulu SSB. Dulu gue sempat di Persija U18. Dulu awal latihan karena gue diajak dulu sama pelatih gue namanya Roni Pasla. Oh, dulu pada jadi anak gawang? Enggak, anak gawang, sempat mau latihan ikut Persija U18. Diajak sama pelatih gue itu namanya Coach Roni Pasla. Oh iya, Roni Pasla. Dulu latihannya itu di Halim, di di stadion apa gitu namanya, Dwi Kora. Di stadion Dwi Kora karena Persija dulu dualisme, Persija U18 dibubarin kalau nggak salah. Jadi gue baru awal tuh latihan pertama kali tuh, baru sekali latihan ya akhirnya dibubarin. Nah, terus awal mulanya Bang Vidi ini jadi anggota Jack Mania tuh gimana awal mulai ceritanya? Awal mulai gini, sebenarnya sih gue dari dulu ya, dari tahun 2004 kalau nggak salah, gue tuh udah nonton Persija. Karena gue diajak sama om gue, sering tuh dulu gue ke Menteng tuh, sering latihan Persija dulu 2004 kalau nggak salah. Diajak dulu kalau nggak salah gue punya baju, gue punya baju tuh banyak tanda tangan pemain Persija.
dulu yang gue ingat nih Nur Ihsan. Di Menteng. Ismet Sopian, Gustavo Hernan Ortiz kalau nggak salah deh. Pokoknya itu sekitar 2005-an. BP udah ada tuh, BP. BP kalau nggak salah masih ada deh. Masih ada. Dulu di belakang gawang tuh mesnya tuh. Iya, mes Persija tuh. Pemain di situ. Gue tuh sebelum dia pada mau mulai latihan, gue udah nungguin tuh. Dia bawa spidol sama baju gue. Dulu baju gue tuh ya baju kaos biasa. Gue minta tanda tangan. Yang gue inget tuh Agus Supriyanto, Agus Indra, Blanco. Dulu gue punya tanda tangan tuh. Leonard Tupamahu. Gue sebenarnya gue simpan bajunya, cuman gue lupa naruhnya di mana. Dulu gue masih kecil banget. Masih kecil banget. Hampir gue sering dulu tuh ketagihan kan lihat latihan Persija sampai akhirnya gue memberanikan diri nonton di stadion. Dulu gue nggak tahu ada korwil gitu ya. Jack Mania Tanah Abang dulu gue di Jatibundar, kebenaran gue tinggal di Jatibundar. Dulu anak-anak Jatibundar sering nonton tuh naik bis. Nonton naik bis ya, gue masih anak-anak. Gue sering ikut-ikut. Momen dulu gue pernah diajak sama om gue tuh yang Persija kalah lawan Persipura. Itu gue nonton. Itu gue sedih juga karena kita sempat unggul. Dulu pemain kita tuh Hamka Hamzah, pemain kita kan. Gue sempat nonton tuh. Pada akhirnya 2005 gue nonton lagi lawan Kopa lawan Arema. Gue nonton berdua sama temen gue yang namanya Darmawan dulu. Gue memberanikan diri jalan berdua sama dia ke Senayan. Jalan berdua, beli tiket, gue nonton berdua. Mungkin sedikit gila sih anak kecil ya, paling sekitaran umur 11 atau berapa gue udah memberanikan diri nonton Senayan. Saat itu final. Itu duit dari mana tuh? Iya dari orang tua. Dari orang tua karena memang orang tua gue support juga kalau yang penting itu positif. Gue nonton lagi kalah. Gue sampai gue mendapatkan kapan nih Persija juara. Gue pengen ngerasain nonton Persija tuh juara di Senayan karena di tahun 2001 umur gue masih 6 tahun, gue belum nonton. Belum tahu euforianya. Akhirnya kalah kita lawan Malang. Wah, di situ gue kecewa juga kan. Cobalah, akhirnya gue udah mencoba nonton. Nah, akhir cerita udah mulai ini nih Jack Mania Tanah Abang nih. Nah, di tahun gue belum lama juga sih sebagai anggota resmi ya. Di Korwilnya itu Bang Melo. Dulu di Bang Melo. Nah, ketua sub di sini tuh Rawo. Dulu Rawo. Nah, gue sering bantuin Rawo. Nah, akhirnya kenal. Akhirnya gue kenal lah di situ sama Melo, Korwil kan. Ya mudah-mudahan Korwil Melo sehat selalu ya. Amin. Terus jadilah gue anggota aktif di Jack Mania Tanah Abang. Di situ. Setelah peralihan kan Bang Melo nih nggak punya wakil nih waktu itu. Ya kan ngadain kalau nggak salah Muswil ya. Muswil ngadain Muswil. Dulu kita sekret tuh pertama yang di ini turunan Museum Tekstil. Gue sering ke situ kan. Dipanggil akhirnya pas bola lawan apa gitu gue ditelepon sama Bang Melo minta tolong buat dampingin dia. Sebenarnya gue nggak siap sebenarnya, tapi bagaimanapun sebuah kecintaan gue sama Jack Mania Tanah Abang, apalagi gue demen gitu sama sepak bola, khususnya Persija. Oh ya udahlah gue coba ya gue demen gitu loh berorganisasi tuh gue demen. Ya udah gue mau membaktikan gue tuh ya ke Jack Mania Tanah Abang ya kan. Akhirnya gue jalan sama Bang Melo, itu gue sekitar 2 tahun jalan sama Bang Melo sebelum yang sekarang alhamdulillah Korwil kita ya Bang Mumun. Nah, mudah-mudahan Bang Mumun sehat selalu. Amin. Akhirnya sampai sekarang gue dipercaya lagi sama Bang Mumun buat ngedampingin dia. Jadi wakil gitu ya. Jadi wakil. Gitu. Jack Mania Tanah Abang balik lagi di acara ngobrol santai bareng wakil Korwil Jack Tanah Abang, Bang Vidi Ahmad. Bang Vidi, gini, menurut Bang Vidi tuh Jack Mania Tanah Abang tuh kayak gimana? Seperti apa gitu? Menurut gue Jack Mania Tanah Abang ya sebuah organisasi yang anak muda Tanah Abang tuh inginkan sebenarnya.
apalagi sekarang supporter tuh makin berkembang ya. Hmm. Jadi ada wadah gitu loh Iya. buat supporter, khususnya anak muda atau orang tua yang suka sama Persija gitu. Dan kedua, Jackmania Tanah tuh ya udah sebagian kita udah saling kenal. Jadi satu sama lain tuh kita kenal. Udah kayak saudara gitu. Kayak saudara. Jadi kita apa ya, yang tadinya nggak kenal Jadi bisa kenal. Antara sub ini Sub itu ya. ini banyak juga sih, kayak di luar tuh yang tadinya kita nggak kenal, kita kesusahan nih, misalkan lagi butuh apa, kita misalkan main ke Petamburan, tolong dong ini, kita dibantu. Iya, Jadi Nah, jadi ada plus minusnya juga sih sebenarnya gitu ya. Jackmania Tanah menurut gue keren, lebih kompak ya kan, mudah-mudahan lebih kompak dari sebelumnya. Buat gue organisasi Jackmania Tanah tuh sangat berarti sih, khususnya buat kalangan supporter di wilayah Tanah ya. Mudah-mudahan bisa buat contoh sama supporter-supporter lain atau organisasi lain yang ada di Tanah. Gitu. Nah nih, cara Bang Vidi nih menyatukan anggota Jack Tanah Abang biar kompak, solid, militen itu gimana caranya? Caranya sih satu cara, kita pertama saling kenal dulu. Saling kenal. Kalau kata pepatah kan tidak kenal maka tak sayang gitu. Nah, kedua paling dengan cara kopdar ya. Kopdar atau kunjungan-kunjungan ke sub-sub. Tapi di masa pandemi ini kita belum bisa kumpul-kumpul karena mengikuti aturan dan anjuran pemerintah kan memang nggak boleh. Mudah-mudahan begitu pandemi ini segera berakhir, biar kita bisa kopdar, biar bisa kita kumpul ke sub-sub yang mana gitu, sub lain-lain. Jadi biar mempererat dan memperpanjang tali silaturahmi. Iya, betul. Gitu. Kangen Tribun juga. Kangen Tribun pertama, benar. Apalagi kalau kita keluar, ya kan, kumpul tuh apa namanya ya, kita bisa tahu keadaan anggota kita masing-masing. Biar lebih kompak ya, kita sering-sering tuh namanya saling bersilaturahmi. Ya, pesannya segitu. Terus apa ya, biar solid ya kita dari kita sendiri. Bagaimana kita menjalankannya? Kalau gue biar kita solid ya kita satu komando, ikutin aturan organisasi, ya kan. Lu berorganisasi harus ikutin aturan yang ada di organisasi gitu. Iya, saran gue. Nah, ini caranya Bang Vidi ya kerjasama sama Amumun ya sebagai Korwil Jack Tanah Abang tuh, kerjasama berdua tuh gimana caranya buat memajukan Jack Tanah Abang, kerjasama sama Amumun tuh gimana? Kerjasamanya tuh gimana? Ya kalau kerjasama, gue terima kasih banyak sama Bang Mumun, dia udah fight, udah all out, ya saling dukung ya. Gue mungkin jarang banget ya, mungkin karena terbentur sama kerjaan, tapi Bang Mumun all out. Ya paling gue sering bilang kalau ada apa-apa, paling kalau memang bantuan ke gue siap, gue bilang apapun itu, gue bilang. Tapi alhamdulillah Bang Mumun orangnya asik, baik, pokoknya ya jiwa pemimpin buat gue. Satu lagi kerjasama gue sama Bang Mumun ya memajukan Tanah Abang. Buat memajukan Tanah Abang ya itu dia. Ya gue kompak satunya ya kan, ya saling tanya masalahnya kayak gimana ya, paling kabar-kabaran. Oh gitu. Paling apa ya namanya, ini satu sama lain, melengkapi satu sama lain, saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Iya gitu. Nah, oke Jack, itu ngobrol bareng santai gue sama Bang Vidi. Kita akan masih banyak ngobrol lagi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Jackmania Tanah Abang, balik lagi di acara ngobrol bareng Wakil Korwil Jack Tanah Abang, Bang Vidi Ahmad. Oke Bang Vidi, gini, ini masa pandemi kan gak ada pertandingan Persija main ya, bulan Oktober baru ada, tapi tanpa penonton ya kan. Nah selama pandemi ini kegiatan sehari-hari Bang Wawil ini apa deh?
Kegiatan gue paling sehari-hari ini ya kerja ya. Kerja pasti ya. Pasti kerja, karena kerja paling pulang ya istirahat di rumah. Karena nggak ada pertandingan kan, dan kumpul-kumpul pun nggak boleh sekarang. Paling menjaga diri di masa pandemi seperti ini. Paling ada waktu libur kumpul sama keluarga. Itu momen yang nggak jarang ya. Karena paling seminggu sekali kumpul bareng keluarga. Ya paling rutinitas selain itu ya olahraga paling olahraga. Itu juga dengan aturan dan anjuran pemerintah yang ada ya olahraga. Olahraga ada batasnya kan gitu. Ya paling itu sih, gue paling kerja. Paling kalau ada tamu sesekali sih keluar, itu pun jarang banget ya. Karena ngeri juga di masa pandemi kayak begini, kita harus jaga diri baik-baik. Nah, ini ke Persija nih sekarang. Pertandingan pertama kali Bang Wawil nonton Persija itu pertandingan Persija lawan apa tuh? Kalau nggak salah pertandingan itu gue nonton Persija pertama kali ya. Gue lupa banget, yang gue inget lawan Persipura deh yang final itu. Itu yang gue pertama kali nonton. Kalau nggak salah itu yang final kita kalah. Terus sejak kapan nih Bang Wawil suka sama Persija? Udah lama banget. Dari kandungan kali. Enggak sih. Ya mulai gue suka sama sepak bola aja dari umur gue 8 tahun, 9 tahun lah. Itu gue diajak nonton latihan Persija di Menteng. Oh gitu. Gue inget banget dulu Menteng itu ada apa namanya, kandang burung. Iya. Itu punya Aris Indarto deh kalau nggak salah. Tuh gue sempet ngeliatin juga tuh burungnya itu. Itu momen sih. Stadion berkesan sampai sekarang udah nggak ada ya. Dulu tempat latihan tuh. Iya. Nah, apa namanya nih? Pengalaman yang paling berkesan bagi Bang Wawil nih waktu nonton Persija, atau pengalaman paling berkesan tuh apa? Paling berkesan buat gue yang Persija gue tonton selama ini ya. Itu pertama Persib yang main di Lebak Bulus, yang kita turun semua ke lapangan. Yang akhirnya Persib WO nggak jadi datang ya? Iya, itu buat gue itu sebagian dari sejarah ya. Kita baru awal masuk aja kita pegang tiket. Itu udah ngantri banget kan, akhirnya jebol. Itu Amanat Tanabang juga tuh ya? Amanat Tanabang. Amanat Tanabang. Akhirnya itu jebol, kita ke lapangan semua kan, ke lapangan. Gue ingat banget kalau nggak salah ketumnya itu masih Bung Ferry, masih BF. Nah, dengan aturan-aturan yang ada, akhirnya pemain Persib dinyatakan WO waktu itu. Tapi pemain Persija harus ke lapangan dulu. Kick off. Kick off. Stretching lah pemain Persija. Kita tuh dengan rapinya tuh kita yang tadinya di tengah lapangan, dengan rapinya sesuai dengan komando, kita akhirnya minggir ke pinggir lapangan. Pemain Persija masuk, stretching, akhirnya kick off, Persib dinyatakan WO. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lama ini sih sebenarnya. Paling yang berkesan selain yang juara udah pasti itu berkesan karena itu penantian lama banget buat gue. Ngelihat Persija tuh juara, apalagi di GBK tuh sebuah romantisme dalam sepak bola ya itu buat gue ya. Satu lagi tuh yang berkesan buat gue, Persija lawan Persebaya yang akhirnya batal, nggak jadi pertandingan di Bantul. Itu benar-benar berkesan buat gue ya. Mungkin Wawil kesana juga? Gue kesana. Gue, Korwil, Tenabang itu enggak. Tenabang satu mobil elop. Itu kalau nggak salah cuma 18 orang. Satu perempuan, ada anak kecil. Itu satu minggu mau lebaran kalau nggak salah. Itu satu minggu mau lebaran. Ini cerita seru. Gue sedikit cerita ya. Kita jalan dari sini tuh jam 8 malam. Jalan jam 8 malam, sahur kita di Tegal. Mobil udah pecah. Abis sahur, baru mau naik. Gue orang pertama yang mau naik. Ada sama Dede, temen gue sama Ajis. Bertiga naik, gue duduk paling belakang. Bertiga, pecah kacanya samping gue. Prak aja. Wah, panik kan anak-anak. Di situ kaca pecah. Akhirnya ditutupin pakai banner tuh kaca. Nah, jalanlah tanpa hambatan, mampir ke salah satu anggota namanya Ajis. Itu di rumahnya di Klaten. Dapat kabar Korwil, bawa bentrok di Bantul.
kita udah ketinggalan rombongan. Jalan lah, ini serunya di sini. Jadi di perjalanan itu ada ini persimpangan. Jalan persimpangan, seharusnya kita belok ke kiri, itu malah gue ke kanan. Ke kanan, jalan lah ke kanan. Setelah jalan ke kanan, nggak taunya itu jalur bonek. Jalur bonek itu. Gue udah, wah baca bismillah 3 kali. Itu pada nunduk semua anak-anak. Nunduk semua. Itu udah serang, itu senjata sajam, itu wah bonek semua. Posisi lampu merah. Lampu merah kan. Wah, lagi tegang tuh ya. Gue bilang, sport jantung dah tuh. Kalau Allah masih sayang sama gue bilang, gue selamat nih, gue bilang. Gue bisa ikut lebaran. Seminggu lagi mau lebaran. Akhirnya, wah udah panik. Datang nih satu anggota bonek, ngetok-ngetok kaca. Woi, bahasa dia lah, sopo iki katanya kan. Ada satu anggota Aji, dia kebetulan pakai jaket dan dia orang Klaten. Bisa Jawa gitu. Bisa Jawa ya. Bisa bahasa Jawa. Dibuka sedikit sama dia. Pakai bahasa Jawa. Oh nopo mas? Wah amit-amit. Dikira gue bukan The Jack. Pas bener ya. Emang momennya, aduh, gue bilang waktu itu alhamdulillah ya. Ganteng banget ya. Lampu merah berhenti, ke hijau kan. Gue belok langsung ke kanan. Nggak taunya dia baru ngomong, woi Bor, The Jack itu The Jack katanya. Wah di situ alhamdulillah. Tapi bisa tahu dari mana ya? Makanya di situ alhamdulillah. Terus akhirnya enggak, akhirnya mobil labas. Ketemulah sama Jack Tomang. Akhirnya kita jalan bareng, jalan kaki, mobil ditaruh di Pasar Seni. Mobil taruh Pasar Seni, kita jalan kaki. Akhirnya kan sempat stop juga tuh anak The Jack tuh. Di sana arah kita mau ke stadion, itu bonek. Dan di sebelah kiri bonek mau ke stadion, di tengah ada The Jack. Akhirnya negosiasi pengurus, jalanlah kita nih. Itu bonek lebih banyak. Bener, ada yang bawa kambing, gue kan bawa sarung. Gue ke warung mau buka puasa, nanya sama ibu-ibu, katanya, wah di sini pada tutup semua mas, gara-gara bonek. Udah berapa hari sebelum pertandingan tuh dia udah dateng. Gitu. Handphone gue jadi sejarah. Gue bawa handphone, ini udah diambil sama bonek. Gue udah diambil sama bonek. Jadi kita nih dikepung sama dia. Kita jalan tengah-tengah, kiri kanan tuh bonek. Karena setelah negosiasi, kita jalan ya kiri The Jack nih. Pas habis maghrib jalan. Sebelum pecah, jalan nih kiri kanan bonek. Wah, gue jalan ke pinggir. Handphone gue udah diambil. Cet, gue berasa dong. Wah, gue teriak, handphone gue. Akhirnya di situ clash lah ya kan, rame. Datanglah salah satu anggota, mungkin familiar ya buat anak Jack Mania Tanah Abang, Bagong. Bagong. Datang Bagong, akhirnya di situ rame. Handphone gue dilempar sama bonek. Set. Gue ambil dong. Gue ambil, akhirnya jalan. Pas gue masuk ke dalam gerbang nih, mau masuk ke stadion, bentrok di situ. Wah, gue bilang alhamdulillah. Itu kenangan buat gue sih, apa ya, yang nggak bisa gue lupain. Yaitu, ini handphone bersejarah buat gue. Kenangan bener. Gila Jack ya, seru banget cerita dari Wawil ya. Nah, gini Bang Wawil ya. Pesan dan kesan apa buat Jack Mania Tanah Abang yang mau diutarain sama Bang Wawil? Pesan dan... Tapi tunggu dulu setelah pesan berikut ini. Halo Jack Mania Tanah Abang, balik lagi di Ngobrol Santai bareng Wakil Korwil Jack Tanah Abang, Bang Vidi Ahmad. Oke Bang, kita lanjut lagi nih ya. Pesan apa yang mau diutarain sama Bang Wawil tentang apa buat anggota Jack Tanah Abang nih? Buat anggota Jack Mania Tanah Abang, ya pesan gue jaga kesehatan, makin kompak, makin solid, tetap terus jaga silaturahmi, makin loyal sama Persija, makin militan, tetap terus ikutin aturan-aturan yang ada di organisasi. Tetap kita berorganisasi yang baik. Jangan ngaco-ngaco, kalau kata Korlap ya. Jangan ngaco-ngaco. Kita punya organisasi, apa yang ada di organisasi, yaitu yang kita harus ikutin. Ya, kita berorganisasi ya dengan cara yang benar gitu loh.
Mudah-mudahan begitu gue pesan gue sekali lagi tetap jaga kesehatan nih buat Bang Rudi juga, kepala bidang Infocom Jack Magnet Tanah Abang ya. Jaga kesehatan di masa-masa seperti ini, cuman kesehatan yang kita butuhin kan. Sehat itu mahal ya? Sehat itu mahal. Tetap lindungin keluarga kita yang ada di rumah. Ya sekali lagi pesan gue terima kasih buat anggota Jackmania Tanah Abang yang sudah ikut berorganisasi. Jangan lupa bikin KTA biar kita organisasinya itu makin mantap. Jackmania harus ber-KTA ya, harus bikin Jack, jangan nggak bikin. Nah terus pesan Bang Wawil nih, harapan nih, bukan pesan sih, harapan Bang Wawil buat tim Persija tahun ini nih 2020. Harapan gue buat Persija yang sekarang ya, karena udah cukup lama juga nih bola berhenti gara-gara COVID-19 ya. Harapan sih ya mudah-mudahan bisa juara. Amin, ya, amin. Kalau bisa juara kan harapan kita semua. Dan harapan gue juga mudah-mudahan Persija bisa main di Jakarta sebenarnya ya. Bisa main di Jakarta, dan mudah-mudahan COVID selesai kita bisa nikmatin lagi nih Persija berlaga, karena kita kangen tribun betul, kangen banget nih. Kangen gocekan Rico Simanjuntak sama Andri Tani ya kan, servis-servis save-save itu wah. Mantap. Maka itu pesan gue Persija ya, harapan gue Persija juara. Amin. Itu harapan gue. Mudah-mudahan Persija juara, dan ini pemain-pemainnya ya lebih ini lagi lah, lebih semangat karena udah cukup lama juga istirahat ya kan. Mulai latihan. Nah, mulai latihan dengan protokol kesehatan yang ada kan. Pesan gue sih itu, harapan gue ya, sebenarnya harapan gue Persija juara tahun ini. Amin. Nah Jack, itu dia ngobrol santai bareng Wakil Korwil Bang Vidi Ahmad. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga pencet gambar lonceng agar lo semua nggak ketinggalan konten-konten video terbaru dari Infocom Jack Tanah Abang ya. Dan juga biar semangat anak-anak Infocom Jack Tanah Abang bikin videonya, biar berkembang Infocom Jack Tanah Abang. Amin. Sampai di sini gue dari Infocom Jack Tanah Abang dan Wakil Korwil Bang Vidi Ahmad undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan selalu, dan kalau keluar rumah lo harus pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania. di sana kita akan berangkat kat nih Kebon Melati. Nah di depan, kok di depan sih, kat. Belum. Manjat lo ketok lagi. Iya, gue ketok lagi. Kat. Bisa Jawa. Bisa bahasa Jawa. Dibuka sedikit. Terus yang Persibaya Well, Jack Tanah Abang Bang Vidi Ahmad. Kat. Kipas